Jadi ngaji kita beriman ini kalau tanpa logika nggak mungkin, kering. Quran nggak ada nilainya, cuma anak dengung-dengung aja, enak-enak baca Qurannya, tapi tidak berlogika. Padahal Quran luar biasa logikanya, dahsyat, melampaui cara berpikir banyak orang. Padahal Quran luar biasa logikanya, dahsyat, melampaui cara berpikir banyak orang. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Qalu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih la tamutunna illa wa antum muslimun. Dalam kesempatan ini saya Egy Sujana ada bersama Muhammad Arfan, Muhammad Wahidin, Farhan, Deka, Koron, siapa lagi nih nama-namanya? Santoso. Santoso. Ya. Ini Korong. Barung, Korong. Gorong. Nama kok Korong. Itu nama panggilan lah. Iya, nama benernya no. Nurdiansyah. Nurdiansyah ini Doa itu lah. ada Agus Tugiono. Jadi saudara-saudara, saya melanjutkan seri kajian untuk kaitannya dengan logika Al-Baqarah yang keempat. Kemarin kan 1, 2, 3 udah. Logika Al-Baqarah yang keempat nanti harus berkait dengan ayat-ayat lainnya. Yang pertama, dalam pemahaman logika Al-Quran Al-Baqarah ini, bahwa Al-Baqarah itu tentang sapi. Sapi itu biasanya menunjukkan kebodohan. Untuk itulah kita melihat sebagai satu hal yang mendasar kebodohan dari sapi ini, Al-Baqarah ini. Allah memberikan perumpamaan. Jadi saya memperhatikan Al-Quran, jadi kalau yang lain juga memperhatikan Al-Quran, pasti ketemu istilah perumpamaan. Jadi Allah sangat suka, menurut pemahaman saya, mengungkap dengan perumpamaan. Ya, misalnya di Al-Baqarah ayat 25 tentang nyamuk. Kenapa Allah perumpamaan nyamuk? Ada lagi tentang lalat. Itu sampai digambarkan dengan sangat detail. Kalau lalat ambil makanan, kamu nggak bakal bisa ambil lagi dari lalat itu, dan nggak bisa nangkep lalat. Artinya apa? Perumpamaan itu menggambarkan lemahnya manusia. Sama lalat aja nggak bisa gitu, sama laler aja kita nggak bisa. Coba siapa yang jago coba? Ada laler, ambil makanan, kita tangkap begitu, nggak bisa. Juga nyamuk. Gara-gara nyamuk banyak orang kaya. Apa? Bikin baygon, punya obat nyamuk. Gara-gara si nyamuk. Oh, kalau nggak ada nyamuk nggak kaya nih. Juga ya ada kena penyakit, dokternya spesialis malaria segala macam banyak. Jadi perumpamaan ini ada di Al-Baqarah, ya, yang menggambarkan untuk pertama kelemahan manusia. Kedua, manusia mesti tahu diri. Ketiga, manusia mesti benar-benar mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. 3 logika ini mesti didapat. Saya sedih, orang banyak baca Al-Quran, tadarus ya, betul-betul baca. Ramadan kemarin mungkin ada 3-4 kali khatam. Tapi ketika ditanya bagaimana memahaminya logikanya, enggak ada yang paham, enggak mengerti.
Jadi cuma dapat normatifnya saja. Nah, ini satu kondisi yang mengerikan. Di dalam konteks kita merupakan satu hal yang sifatnya tidak menjadikan orang itu bertakwa kepada Allah. Karena perintah Allah itu, ittaqullah itu sampai kita mati. Allah malah bilang jangan kamu mati sebelum takwa. Sekarang saya mau tanya sama kalian semua ini ya. Bagaimana kalian bertakwa kepada Allah dalam konteks perburuhan misalnya. Ini kan PPM ini. Apa bentuk takwa kita kepada Allah dalam bentuk perburuhan? Ini si Farhan Pratmi kita ini, Persatuan Advokat Muslim Indonesia. Saya dewan pembina di situ juga. Profesor Suhendar ketuanya ya. Itu bagaimana takwa dalam perspektif advokat. Nah, kita cuma diberi mengerti selama ini ngaji-ngaji takwa itu global, yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu yang dimaksud dengan takwa. Sekedar diketahui, kalau itu yang jadi masalah atau yang jadi rumusan, saya garansi secara intelektual ya, tidak ada orang bisa takwa. Bagaimana menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangannya? Sekarang ini ekonomi riba, beli motor, beli mobil, beli rumah, riba, semuanya susah. Ya, pertanyaannya bagaimana kita menjalankan perintah Allah tadi? Kemudian larangannya lagi, ya, jangan minum khamar, jangan berjudi. Mana diperhatiin larangannya? Semua di mana-mana banyak main judi paling kecil pun ada, sampai yang triliunan juga ada. Dan pertanyaannya di mana takwa? Nah itu. Maka dalam kajian saya, dalam perspektif logika Al-Baqarah yang tadi sudah saya antarkan 1, 2, 3, sekarang yang keempat ini, bertakwa kepada Allah dengan satu pemahaman, yaitu membuka peluang kepada ibadah seluas-luasnya dan menutup peluang kepada maksiat, kepada kezoliman, kepada pelanggaran-pelanggaran hukum Allah. Jadi itu membatasi takwa itu jadi jelas. Jadi kemampuan kita, peluang kita itu bisa nggak kita menutup atau membuka? Di situ semua orang sanggup. Sanggup semua orang. Apalagi logika Al-Baqarahnya ayat terakhirnya berkaitan la yukallifullahu nafsan illa usaha. Tidak bebani seseorang oleh Allah melainkan menurut kesanggupannya. Artinya apa? Mampu bertakwa dengan segala kekurangannya. Yaitu membuka peluang kepada ibadah dan menutup peluang kepada maksiat. Satu contoh misalnya, Saudara Deka sebagai pimpinan PPMI Bogor, bagaimana membuka peluang dan membuat kebaikan-kebaikan? Yang paling sederhananya misalnya bagi-bagi sembako. Itu kan bisa semua. Itu kan sudah membuka peluang kepada ibadah. Kemudian bagaimana menutup peluangnya kepada yang maksiat? Misalnya datangin ketua RT 17-an ya, nggak perlu lagi ada nonton film bareng, nobar itu dengan layar tancap. Kan dulu masih banyak tuh, mungkin di kampung-kampung ya masih banyak. Kenapa? Karena kalau ada layar tancap, di situ peluang maksiat banyak. Ada yang pacaran, ada yang jual ini, jual itu, segala macam. Ada banyak perkumpulan orang yang sesungguhnya tidak ibadah. Jadi dengan kita ngomong kepada ketua RT ngerti, tertutup tuh peluang gitu. Nah, teori sederhana ini kalau dimiliki oleh seorang presiden, waduh, Indonesia ini bertakwa sangat mungkin. Karena presiden itu mulutnya, omongannya itu bisa jadi hukum. Apa contohnya? Perpu. Perpu itu omongan presiden yang jadi undang-undang. Jadi presiden ngomong misalnya
kita dalam beragama sangat membutuhkan pemahaman. Oleh karena itu, sila pertama Pancasila, inilah peluang kita untuk memberlakukan hukum-hukum ketuhanan yang Maha Esa. Dan ketuhanan yang Maha Esa itu, yang saya pahami, hanya ada di dalam ajaran Islam. Tidak ada konsep Tuhan Kristen, Tuhan Maha Esa. Dia Trinitas. Hindu Trimurti. Betul atau tidak? Tuh. Jawab dong, betul nggak? Betul. Jadi Buddha apalagi, saya nggak melihat ada konsep Tuhannya. Jadi jauh dari menafikan atau menghina agama orang, ini kajian intelektual. Kita melihat apa adanya. Jadi kalau ansih dengan Pancasila saja, ini penting ini. Semua orang nggak banyak ngerti. Agama lain nggak boleh hidup di Indonesia, nggak boleh, karena bertentangan dengan sila pertama. Berani semua lah, kiai mana, pendeta mana, ayo debat sama saya. Dalam arti intelektual ya. Intelektual itu artinya by data, by fakta, by referensi. Itu intelektual. Nggak katanya-katanya, pokoknya. Gitu. Jadi dalam perspektif ini, kenapa agama lain tetap bisa hidup di Indonesia? Karena ajaran Islam. Dari mana Islam ngajarinya? Kun fayakun, ya Allah ngajarkan kepada kita semua, jadilah, dan sifatnya untuk kita semua yaitu apa? Lakum dinukum. Takbir. Allah. Jadi agamamu, agamaku. Justru kalau meninggalkan Islam dalam konteks Pancasila, jadi kacau, jadi chaos. Nggak boleh orang lain hidup. Kita raja di raja, mayoritas lagi. Tapi kita nggak begitu. Allah nggak mau pendekatan kekuasaan. Allah pendekatannya intelektual. Contohnya apa? Ketika malaikat disuruh sujud kepada Adam, iblis juga, kan iblis yang nolak. Terus apa Allah marah sama iblis? Kagak. Ya, malah Allah kasih, lu mau apa? Ditangguhkan sampai akhirnya ya boleh. Tapi hanya orang-orang yang ikhlas yang nggak bisa kau coba. Apa kau ganggu? Jadi nggak dihabisi. Iblis tidak dihabisi oleh Allah. Padahal dia berkuasa penuh, mutlak. Nah, pesan moralnya apa di sini? Sebagai seorang presiden, kalau ada yang nggak suka sama dia, jangan marah dong. Iyalah. Malah dikriminalisasi pakai undang-undang IT. Ini lebih buruk kelakuannya dari iblis gitu. Maka logika tauhidnya nggak jalan. Nah, yang ngaji-ngaji begini saya tidak bermaksud paling hebat ya. Tapi saya nggak pernah mendengar dari si fulan, oh begini. Semuanya normatif. Coba anda lihat waktu habis sahur ceramah ini, oh begitu. Nggak ada satupun yang berani mengingatkan presiden tuh nggak ada. Karena mereka amplopihin. Kalau nggak ada amplop ya nggak bisa. Tidak bermaksud menghina ya, karena itu dilarang sebenarnya. Surat Al-Furqan ayat 57, nggak boleh minta imbalan kalau kamu dakwah itu. Betul. Sebab ketika imbalan kita terima, kepentingan masuk. Jangan begini, gitu loh. Terus dakwahnya jangan nyinggung ini. Udah pasti orang dia dibayar. Makanya sampai sekarang 74 tahun, lebih 9 bulan kita merdeka, hukum Islam tidak tegak. Tidak menciptakan peluang itu ada pada saya sekarang misalnya. Saya punya kapasitas, saya punya otoritas dan integritas. Sebentar hukum Islam berlaku. Sebentar. Andai kata Egy Sujana presiden. Amin ya Allah. Amin. Sebentar lah. Gimana enggak? Logika terbaliknya aja sekarang. Yang nggak mau ikutin Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dianggap subversif, ditangkap, dipenjara. Nah, nanti kalau saya bilang juga yang nggak mau pakai Islam saya tangkap gimana? Kan boleh dong. Karena dasar negara kita adalah Tuhan. Pasal 29 ayat 1. Negara Republik Indonesia berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan yang dimaksud apa? Allah. Di mana disebut? Di Mukadimah ayat yang ketiga. Undang-Undang Dasar 45, pembukaannya tuh.
ya, berkat rahmat Allah dinyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Allah Nah, antum kan orang sarjana hukum, bagaimana mungkin pasal 29 ayat 1 tadi dengan mukadimah bertentangan? Tidak boleh. Undang-undang menurut ilmu teknik pembuatan undang-undang, filosofis atau filsafatnya undang-undang itu di pembukaan. Nah, di pasal-pasal itu namanya undang-undang organiknya yang untuk melaksanakan filosofisnya tadi. Nah, filosofisnya kita udah ketemu, Tuhan yang dimaksud Maha adalah Allah. Teknisnya gimana? Disebut dalam pasal 29 ayat 1 bahwa negara ini dasarnya adalah Tuhan yang Maha Esa. Tuhannya itu siapa? Tuhannya itu Tuhannya itu adalah Allah. Jadi Allah itu sebagai dasar negara Republik Indonesia. Dan Allah itu punya hukum, namanya hukum Islam. Nah, karena Allah punya hukum namanya hukum Islam, maka siapa yang harus berlakukan hukum Islam? Menurut pasal 5 ayat 1, Jungto pasal 20, Jungto pasal 21, UUD 45 adalah Presiden dan DPR. Jadi di negeri ini Presiden dan DPR yang membuat, membentuk dan menegakkan hukum. Polisi, jaksa kan di bawah presiden, ya kan? Kemudian Mahkamah Agung dan lain-lainnya sebagai yudikatif dipilih lewat DPR, ya. Ketua KPK juga lewat DPR, nggak bisa enggak. Jadi oleh karena itu saudara-saudara, dalam kesempatan ini Presidenlah dan DPR lah punya kewenangan penuh membentuk, membuat, dan menegakkan hukum Islam. Kalau dia mengerti konsep tata negara ini, yaitu negara kita dasarnya adalah Allah. Maka ini bisa disebut negara tauhid. Oke lah, saya nggak nyebut negara Islam, negara tauhid. Artinya negara yang berdasar kepada Allah, karena tauhid kita Allah. Dan Allah pun disebut namanya. Tidak ada konsep Tuhan lain disebut dalam UUD 45 kecuali Allah. Nggak ada yang lain. Nah, lanjut berikutnya adalah sebagai satu pemahaman dari logika Al-Baqarah ini tadi, kita jangan kayak sapi itu, jangan kayak kerbau. Sapi, kerbau sejenisnya kan ya. Banteng juga kan sejenisnya itu. Dicocok hidungnya mau. Ya, yang udah nurut-nurut, kecuali kerbau liar atau banteng liar ya. Yang lain lagi, kalau liar ya jadi nggak benar kan. Jadi oleh karena itu saudara-saudara, dalam kesempatan ini sudi kiranya wahai DPR, Anda punya kewenangan penuh. Paling tidak ada 3 hal: 1 pengawasan, 2 jalannya pembuatan undang-undang, 3 budgeting. Ini kok punya kewenangan penuh. Nah, kenapa waktu budgeting untuk COVID-19 ini Presiden bikin Perpu pasal 27 dikatakan bahwa segala sesuatu yang berkait dengan pembiayaan COVID-19 ini kurang lebih jumlahnya 400 triliun lebih tidak boleh dipersoalkan, tidak boleh diganggu-gugat. Masa ada perpu kayak begitu? Artinya apa? Presiden dengan jajarannya boleh seenaknya gunakan uang. Terus DPR menyetujui. Kan on betul ini. On. Ya, jadi dalam perspektif ini tidak bermaksud menghina. Anda telah melecehkan hak yang sudah kita berikan sebagai rakyat. Anda kan wakil rakyat. Kenapa Anda nggak ngawasi? Menang Anies, alhamdulillah, atas izin Allah, ya kan? Tapi kemarin dia bikin kesalahan yang luar biasa menurut saya. Apa kesalahannya? Memerintahkan sholat Idul Fitri di rumah. Masya Allah. Pertanyaan saya serius nih, Anies ya, Anda adik kelas saya dalam HMI juga. Apa dasarnya Anda berani ngomong sholat Idul Fitri di rumah? Mana contoh Nabi? Nabi Anda nggak ngajarin begitu. Nggak ada, Nabi ngajarin di lapangan atau di masjid kalau lagi ada hal-hal yang lain yang memungkinkan untuk di lapangan, kalau nggak ya di masjid. Ya, mau ke sana mandi dulu, kemudian pakai wangi-wangian, jalannya berbeda pulangnya. Nggak ada sholat Idul Fitri di rumah saja ya, nggak ada. Tapi kalau dia dengan gagah berani, Jakarta satu provinsi,
Tidak ada COVID-19 pengaruh dalam pengertian zona merah, zona kuning, zona hijau ini. Semua sama. Satu DKI, satu provinsi sama. Jadi harus sholat Idul Fitri di rumah saja. Ya. Pertanyaan saya, kan dia membuat hukum baru di sini. Nggak ada contohnya. Kan istimbat hukum Islam itu lihat Quran, lihat hadis, lihat jumhur ulama. Tapi di sini jumhur ulamanya juga ngikut-ngikutin begitu mah. Apa menyarankan gimana itu? Juga sholat masjid dihentikan, nggak ada sholat Jumat. Itu kan bertentangan dengan Al-Baqarah 125, Al-Baqarah 126, Al-Baqarah 130, Al-Baqarah 114, At-Taubah ayat 18. Ini ayat jadi satu menggambarkan bahwa masjid tempat berkumpul, masjid tempat yang aman. Jadi yang menyatakan aman dan tempat berkumpul itu Allah. Kok diganggu oleh COVID-19 juga? Akhirnya saya pikir cara berpikir musyrik. Ini musyrik. Dia mementingkan yang lain. Jadi kepentingan-kepentingan ajaran Islam terganggu oleh cara berpikir yang musyrik tadi. Jadi apa gunanya dia profesor doktor? Kemudian ngaku-ngaku baca kitab ini, kitab itu, tapi nyatanya menentang hukum Allah dan Rasulnya. Sangat jelas di surat Al-Ahzab ayat 36. Jika Allah dan Rasulnya telah menetapkan hukum atau ketetapan, tidak boleh ada pilihan lain. Tidak boleh. Bocah bisa baca Al-Ahzab. Kenapa dia pakai pilihan lain? Suruh sholat di rumah. Sebanding dengan itu, bandara, rumah sakit, pasar, mal-mal, kok boleh pada rame-rame di situ? Kok di masjid nggak boleh? Udah pasti di masjid itu orangnya bersih-bersih, wudu. Lihat udah. Nih kaki nih, kaki. Lebih bersih dari mukanya orang kafir. Allahu Akbar. Minimal 5 kali sehari. Dipakai wudu. WHO tiba-tiba ngajarin kita sekarang cuci tangan. 1441 tahun lalu kita diajarin cuci tangan oleh Rasul lewat konsep wudu. Kalau perintah di Qur'annya surat Al-Maidah ayat 6 tentang wudu itu. Kok tiba-tiba dibodoh-bodoh gitu. Nah, makanya di Al-Baqarah 1:3. Bro. Di situ. Bro. Di samping. Sini. Biar kita nggak hoax. Supaya masuk gimana? Ini kan Gini ya. Di sini udah. ini kan apa namanya langsung nih. Coba. Artinya ini. Dan orang yang membenci agama Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Dan sungguh kami telah memilihnya Ibrahim di dunia ini, dan sesungguhnya di akhirat dia termasuk orang yang soleh. 126 ini. Al-Baqarah juga. Iya, 125 ini. 126. Supaya kita ngerti. Tadi ingat ya kata kuncinya, orang yang benci Iya, kepada ajarannya Ibrahim Memperbodoh. Allah pakai istilah bodoh loh. Ya, terus 125. Al-Baqarah 125. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah Allah Ka'bah Baik, tempat berkumpul dan berkumpul. tempat yang aman bagi manusia. Tempat berkumpul. Dan tempat yang aman bagi manusia. Terus Dan jadikanlah makam Ibrahim itu tempat sholat. tempat sholat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang-orang yang iktikaf, orang-orang yang ruku, dan orang yang sujud. Sekarang 126 nya. Al-Baqarah 126. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa, Ya Rob kami, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman, dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Nah, pertanyaannya, Mekah sekarang rame nggak buah-buahan? Punya pohon nggak? Ini doanya dasar tuh. Makanya orang kayak begini yang menghalang-halangi masjid, itu 114 baca.
Al-Baqarah juga ya, di 114 itu dikecam betul oleh Allah. Allah sudah bilang masjid ini aman, tempat berkumpul, tempat sholat, tempat ruku, sujud, tempat tawaf kalau di Mekah. Kalau di sini bisa buat itikaf. Nah, 114 itu, Pak. Al-Baqarah 114. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang melarang diri dalam masjid-masjid Allah untuk menyebut namanya dan berusaha merobohkannya? Mereka itu tidak pantas memasukinya kecuali dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendapat kehinaan dunia dan di akhirat mendapat azab yang berat. Masya Allah. Surah 9, 18. Jadi ini logika, ini namanya logika Quran. Saya nggak ngarang-ngarang, saya tidak menafsirkan. Karena ini semuanya ada di 9 ayat 18. Jadi jangan ada tuduhan saya menafsirkan Quran ajaran baru. Enggak, semuanya kalimatnya dari Allah. Surat Al-Taubah ayat 18. Nah, Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. ulangi, tidak takut. Tidak takut kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Sekali lagi. Sekali lagi, tidak takut. Biar ngerti gobloknya manusia itu loh. Bodohnya tadi itu kan. Iya, COVID itu kan ciptaan Allah juga. Sebelumnya juga ada tuh. Apa itu dia bilang? Dan tidak pantas orang-orang musyrik memakmurkan masjid Allah. Nah, berarti mereka musyrik kan? Iya dong. Iya. Nggak boleh ke masjid? Betul. Yang mengatakan itu bukan kita, Allah. Ya Allah. Nah, kalau orang musyrik, ini logika akhir dari ending saya punya ini ya. Karena kan bertahap, besok ada yang kelima. Itu orang-orang musyrik itu dipastikan tidak akan berjumpa dengan Allah. Tidak akan. Kita harus ingat loh, semua kita pasti mati. Ada yang berani bilang nggak mati? Enggak ada. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Mati. Nah, pertanyaannya, apakah nanti kita mati pasti ketemu dengan Allah? Enggak. Allah mau 2 syarat. Nah, itu ada di surat 18 ayatnya 110. Jadi bukan kata Egy Sujana. Saya hanya memformulasikan 18 baca Quran Al-Kahfi itu 110. Jangan sok-sok nafsir kan. Kalau lihat kiai-kiai di TV itu, menurut saya, lu kok menurut saya? Bukan Quran dong. Mestinya. Surat Al-Kahfi ayat 110. Hasbunallah. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu, yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Rabb yang Maha Esa. Maka barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Rabbnya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan. Tuh. Dan jangan dia mempersekutukan dengan sesuatu Atau musyrik. dalam ibadah kepada Allah SWT. Jadi apa syaratnya? Kalau mau ketemu Allah, Jangan syirik. jangan syirik dan melakukan amal Kebajikan. kebajikan. Kan logika saya tadi apa? Yang syirik nggak bakal ketemu. Karena syaratnya dari Allah begitu. Amal kebajikan itu 120. Iya, betul lagi tuh. Menginjakkan kaki di bumi yang buat orang kafir benci kepada kita. Iya, betul. Takbir. Yang kedua, Allahu Akbar. menjadikan bencana buat orang kafir. Ya, oleh karena itulah ya, saudara-saudaraku, kaitannya dengan kecelakaan saya ini, saya Al-Isra bahwa Al-Quran itu doa dan obat pelindung itu. Abang gara-gara baca Quran itu enggak begitu. Benar. Allah. Betul. Jadi tanggal 26 kemarin saya kultum di Masjid Nurul Amal, Pabuaran, Cibinong. Biasalah suka ngaji kan, kita punya program jamaah untuk sholat subuh bersama itu loh, yang sama Ustadz Khotot Jadi di dalam kajian itu saya bahas Al-Kahfi ayat 110. Di situ kan menyatakan siapa yang ingin berjumpa. Terus sholat duhanya saya teringat lagi ya ini, karena saya udah sampaikan. Kok ada kerinduan gitu ingin jumpa dengan Allah itu. Benar. Itu jadi kurang tidur, kurang biasa masih terus. Pulang saya
jam 11-an gitu karena mau cepet sini, mau ada transaksi tadi gitu. Gagal terus perasaan saya kalau transaksi ini. Jadi gini Bung Yos, saya mau jual rumah buat biaya. Ada yang mau datang tapi Allah kasih kecelakaan lagi. Ini hikmahnya apa, saya merenung. Kalau menurut kondisi objektif kecelakaan harusnya udah meninggal. Iya, Hancur mau. ini masuk kaca nih, masuk sini, mancet, ngucur darah. Kencang berarti ya. Ini patah, ini kejepit, nggak bisa ngapain. Mobil kebalik-balik. Ini dimensi objektifnya harusnya Daerah mana tuh? di Cibinong, di Jalan Raya Bogor itu. Samping Mitsubishi Pak, Ah, yang iya. mau masuk ke kiri ke Sentul Tol. Ngantuk Pak Edi, ngantuk. Ngantuk kok, ngantuk. Nah, sebelum ngantuknya gini, kan kalau dari arah Jakarta ya masuk Pabuaran mau masuk ke Cibinong, ini kan ada pertigaan. Kalau ke kiri lewat tol, lurus lewat ke Bogor. Arah ke Bogor. Nah sebelum itu saya merenung dulu bentar, ya Allah, aku ngantuk sekali nih. Lewat tol apa enggak ya? Lewat tol kan perasaan lebih cepat. Terus dibisikkan jangan lewat tol, kecepatan tinggi semuanya kan. Saya lagi ngantuk lah, saya lewat biasa aja, pikiran saya kan jadi nggak ngantuk karena lalu lalang ada mobil ada. Logikanya gimana coba? Kalau tetap saya lewat tol, kan kecelakaan tetap terjadi. Kan udah takdir. Hancur saya. Tol nggak mungkin nggak ditabrak dari belakang lagi. Kecepatannya. Nah itu feeling itu. Udah lewat sini aja. Nah, terus saya berpikir lagi, kenapa ini ya Allah, apa ini azab darimu? Kok aku perasaan, ya maaf ya bukan merasa benar. Saya selama ini nggak buat masalah gitu deh. Atau hal-hal yang sifatnya dosa atau apa, apalagi habis Ramadan ya kan. Ini apa ya Allah? Ya, setelah di rumah sakit mikir apa yang membuat saya kena begini. Terus saya merenung dengan dalam akhirnya ketemu. Oh, saya harus sadar, saya tahu diri. Selama ini saya belum masuk kategori banyak berbuat kebajikan. Saya selama ini banyak omdo aja, omong doang. Tokoh-tokoh juga kan banyaknya omong doang aja, nggak apa. Nggak ada yang berani. Sholat id aja nggak ada yang berani. Padahal kan omdo itu. Jadi kebaikan apa? Introspeksi. Kita nih doang, tokoh-tokoh jangan merasa udah sholat ini mau waktu, udah hebat, udah apa. Terus pasti garansi ini enggak omdo. Karena ayat ini harus dikaitkan dengan surat 3. Nah, nggak bisa kan logika gubernur berkaitan. Sayangnya kita kalau baca Quran sudah terpisah-pisah, nggak mengerti kaitan konstruk berfikirnya Allah. 3 berapa? 142. Surat 3 142. Jadi maksud saya pesan moralnya adalah kita jangan sekali-sekali omong doang. Atau ada ayatnya lagi yang keras, kabur maktam indallahi antakulu. Itu kan keras. Nah, ngomong Allah benci sama orang yang gitu. Ya negeri kita nih ngomong Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Politiknya ada pilpres, politiknya ada pilkada, perwakilannya mana? Kok tokoh-tokoh semuanya ikut? Partai yang paling klaim-klaim Islam juga ikut semuanya. Saya ngelawan begini dianggap garis keras terus. Ya termasuk PAN, termasuk PKS semua kan. Enggak ada yang menentang. Cacing wae. Enggak ada yang menentang. Makanya saya keluar dari PAN udah apa ya, udah gak ada gunanya. Males ya. Omdo aja. Nah, Ali Imran gimana? Ali Imran 142. Am hasibtum an tadkhulul jannah, apa lagi Bang? Wala may ya'lam alladziina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad bersungguh-sungguh di antara kamu, dan belum nyata orang-orang yang bersabar. Orang yang sabar itu yang gimana? 146 ya. Jadi kualifikasi sabar juga terukur, bukan sabar cicing, ngejedok di rumah, itu mah boloho. Ini yang Allah maksud sabar. 146. Dan betapa banyak nabi-nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikut-pengikut yang bertakwa. Nabi di sini perang apa cicing
Perang. Gempur. Perang Nabi, Perang. Nabi itu perang. Betul. Nggak ngejikir-jikir aja. Betul. Siapa itu? Enggak ngajedok we. Iya nggak cedok Pak. Nah, terus Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa di jalan satu Allah. itu, tidak jadi lemah. Terus Tidak patah semangat. tidak patah semangat, Tidak pula menyerah kepada musuh. tidak menyerah kepada musuh. Itulah. Dan Allah mencintai orang yang sabar. Nah itu sabar, tidak lemah, tidak lesu, tidak menyerah. Sekarang introspeksi diri kita. Saya diajarkan oleh Allah, jangan merasa lo udah pejuang, apa kok? Catat. Ya. Dikasih kalau harusnya mati, jadi Allah kasih kesempatan gitu. Hikmahnya yang saya dapat, Allah kasih kesempatan hidup sekali lagi ini. Jangan kau tidak berbuat kebajikan dan jangan musyrik. Musyrik saja saya musyrik selama ini. Apa takut sama yang lain? Walaupun saya udah buktiin saya di penjara nggak apa-apa gitu loh. Tapi masih ada mungkin rasa takut. Allah masih nggak suka, masih ada takut, masih minta. Maksudnya para nyawa itu kayak heran gitu. Ya, sekarang nggak heran kalau udah tahu. Nih Bang Egy, Makanya ini sekarang ini kan kenapa pesan- musibah Hah? disayang sama Allah, ditegur. Itulah yang saya rasakan. Iya. Bagi Kalau orang kita iman nggak mengerti secara ilmu tauhid, kita ridho dengan itu, ini azab nih, ini apa? bukan azab. Dan juga kalau nggak itu ente nggak mungkin datang kemari. Ya semua. Ya itulah hikmah yang Allah gerakin. Siapa yang Allah gerakin? Supaya kita ini ketemu di dalam konteks membangun ke depan. Nah, makanya saya dengan PPMI saya ini, ya ada Arfan, ada Daeng nih, saya bikin program namanya ASI. A-nya itu Al-Quran, S-nya itu sholat, I-nya itu infak. Ya, ASI. Farhan ulangi. A-nya itu Al-Quran, S-nya, S-nya sholat, I-nya. infak. Nah, coba baca surat Fatir. Jadi bukan maunya Egy Sujana. Surat Fatir surat ke-35. 3529. Iya. Innalladzina yatluna kitaballah Ya, sering tiap hari baca Quran, wanfaqu kemudian sholatlah dan bayar infak. Nah, ini saya mau bikin program namanya upgrading ASI. tijaratan lan tabur. Nah, tijarah lam tabur itu nggak bakal rugi kamu. Bisnis. Urusan apa nggak bakal rugi. Nah, saya merenung apa gitu, evaluasi dia kan. Jadi di dalam konteks itu apa namanya, kita melakukan satu evaluasi diri. Oh begini, ternyata kita tidak membuat banyak kebaikan dan kita masih musyrik. So kalau dua ini dilalui kita pasti menang, nah, pasti nanti akhirnya juga jumpa dengan Allah. Nah kalau jumpa sama Allah ya pasti jumpa sama Nabi Muhammad dong. Nah, jadi logikanya itu ya, logika Quran. Ini Quran semua yang saya sebut ini Al-Quran semua ya. Nggak ada saya nyebut menurut si fulan, nggak ada. Poin pentingnya apa di sini? Poin pentingnya adalah evaluasi diri kita. Jangan merasa sudah sempurna, masih baik, apalagi kondisinya tokoh itu kan paling lalai evaluasi. Dia merasa udah settle, udah apa, Ternyamankan. udah nyaman, udah apa. Padahal tidak. Yang kedua, introspeksi diri kita, apakah kita ini melakukan banyak kebaikan dan juga apakah kita ini tidak musyrik gitu loh. Itu yang besar tuh situ. Karena musyrik ada yang terselubung yang kita nggak tahu. Apa riya, sum'ah, ujub, ini musyrik. Kita memberikan sesuatu minta pujian kan bukan karena Allah, musyrik. Ya. Kita bisa ibadah dengan baik nih, ini harus diingat baik-baik. Itu karunia Allah. Bukan karena kita hebat rajin tahajud, tapi karena Allah memberi karunia kepada kita untuk bisa tergerak tahajud. Jangan sekali-sekali merasa kitanya hebat. Betul. Gitu. Itu perlu disadari, Gus. Itu karunia. Nah, kemudian yang terakhir, setelah kita menyadari karunia, konsep Islam itu selalu bersyukur. Apapun keadaan, siapa yang bersyukur ditambah rezekinya, kenikmatannya dan lain sebagainya. Nah, kita seringkali tidak pernah merasa syukur. Saya relatif, bukan saya sombong, dibandingin rumah-rumah kalian dia paling besar masanya. Alhamdulillah.
tapi nggak bersyukur. Kurang ini, kurang itu. Sadar ini. Di sini lah masuk bisikan-bisikan iblis itu masuk bersama keinginan-keinginan kita. Itu ada di surat 22 ayat 52. Ini mesti ngerti nih, betapa jalur iblis itu menggoda kita itu dahsyat sekali. Al-Hajj ayat surat 22 ayat 52. Jadi oleh karena itu hati-hati ya. Jangan merasa udah aman. Makanya saya bersyukur kepada Allah mendalami Quran sampai ngalami kayak begini tuh. Bukannya terus kita nyesal, ya Allah terima kasih Allah, kau sadarkan aku, kau masih baik, kau ngasih kesempatan. Kalau enggak kita nggak ngerti hakikat Quran itu apa, nggak ngerti. Ya. Karena harus ada pengorbanan dulu. Pentingnya buat kalian yang nggak mengalami seperti saya adalah ambil pelajaran ini, jangan ngulangi seperti saya lagi. Keluar duit sampai ratusan juta ya memang untuk ganti mobil itu kan, belum lagi kita di rumah sakit, belum lagi waktu ini 2 bulan paling tidak. Tapi saya minta aja banyak. Karena tawaran dokter ini mesti dioperasi atau apa, saya nanya ya Allah gimana ya Allah, nggak usah katanya. Hati saya operasi, nanti Allah yang menyembuhkan. Kita lihatlah apakah hitungan sebelum sebulan itu sembuh, ya itu dahsyat kan. Nah jadi kesimpulannya, saudara-saudara, kembali kepada jati diri kita. Yang pertama konsep tahu diri, ya. Kita jangan merasa lebih dari yang lain. Yang kedua kita taat kepada Allah, optimalisasi. Yang ketiga kita tetap mensyukuri apapun kejadian yang menimpa kita. Itulah konsep yang terbaik menurut saya dalam ajaran Islam. Dan ini ada di logika Al-Baqarah. Ya. Nanti yang kelima, yang terakhir Al-Baqarah yang kelima ya event lain. Apakah besok atau apa? Saya biasanya menjelang sore gini, ini buka Facebook gitu, supaya nyambung lah. Semoga ada manfaatnya. Allah redho, maafkan saya kalau ada yang nggak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.